dulu amma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat kita bisa saling bersilaturahim, bisa saling silaturahim, dan kita juga bisa saling bermujahadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua jamaah yang hadir malam hari ini Allah berikan kesehatan, keafiatan paripurna. Allah berikan keberkahan dalam setiap waktunya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan pula untuk keluarga tercinta semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Masya Allah. Jadi tazkiyatun nafas ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk kita semua bermujahadah untuk bisa melakukannya. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surga. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memanggil kita dengan wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah menginginkan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa yang tenang, dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan predikat jiwa-jiwa yang tenang, bisa mendapatkan predikat qalbun salim? Nah, ini sangat berkaitan erat dengan tazkiyatun nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiyatun nafas adalah membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa, memperbaikinya, menumbuhkannya agar bisa semakin baik serta bisa mengembangkan potensi baik dari jiwa kita. Jika secara harfiah, tazkiyatun nafs ini berarti penyucian jiwa atau pembersihan diri yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita penting sekali untuk bermujahadah untuk melakukan tazkiyatun nafas? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima yang baik. Yang bisa berjumpa dengan Allah, yang bisa bertemu dengan Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang baik. Artinya hati-hati yang bersih dari penyakit hati, yang bersih dari sifat-sifat tercela, yang bersih dari sifat-sifat sombong. Insya Allah. Jadi pengertian dari tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa yang pertama, yang kedua itu menumbuhkannya, memperbaikinya, kemudian menumbuhkannya agar bisa semakin baik serta bisa mengembangkan potensi baik dari jiwa manusia. Ternyata jiwa kita juga berkembang, Bapak Ibu. Jiwa kita juga bertumbuh. Sama seperti kita, makhluk hidup juga bertumbuh. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memupuknya. Memupuknya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang selamat. Kemudian penyucian jiwa ini adalah masalah yang sangat penting dalam Islam.
Bahkan merupakan salah satu tujuan utama diutusnya Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami dan mencucikan dirimu dan mengajarkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini ternyata untuk mensucikan jiwa kita, untuk menjadi uswatun hasanah, untuk menjadi penolong penyelamat. Karena hanya orang-orang yang bersih, hanya orang-orang yang jiwanya suci yang kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Qur'an dan Al-Hikmah As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Insya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, yaitu fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Imam Maimun bin Mihram, seorang ulama tabi'in, berkata seorang hamba tidak akan mencapai takwa sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi atau introspeksi diri terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangnya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan jiwa manusia itu ibarat sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu, sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Itu dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan. Insya Allah. Jadi jiwa manusia, qalbu manusia ini adalah penyebab utama manusia itu bisa selamat atau manusia itu bisa celaka. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia itu
tergantung pada segumpal daging. Dan segumpal daging itu adalah kolbu. Jika kolbunya baik segumpal daging itu, maka akan selamat seseorang itu. Tetapi jika buruk kolbunya, jika kotor jiwanya, jika kotor hatinya, maka celakalah manusia tersebut. Jadi Masya Allah, tazkiyatun nafas adalah mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita dari apa Bapak Ibu? Dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang senantiasa akan menggerogoti diri kita. Penyakit-penyakit hati yang akan menghanguskan pahala-pahala amal solih kita. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya adalah sifat hasad dan sifat sombong. Sifat hasad membuat kita menjadi celaka. Sifat hasad bisa menghanguskan amal-amal solih kita. Dan juga sifat sombong bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu masih ada sifat sombong, yang masih ada sifat merasa ana khairu minkum. Masya Allah. Sebagaimana kita mengetahui syaitan diusir dari surga karena sifat sombongnya. Karena merasa ana khairu minkum. Karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Merasa bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Masya Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memakai pakaian dan merasa pakaiannya itu lebih bagus daripada pakaian orang lain, maka itu adalah seburuk-buruknya pakaian. Seburuk-buruknya pakaian. Bagaimana dengan diri kita? Ketika diri kita merasa lebih baik daripada orang lain, bukankah diri kita menjadi seburuk-buruknya manusia? Diri kita menjadi seburuk-buruknya insan. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa berdoa. Doa ini diabadikan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2722. Doa ini, Masya Allah, indah. Doa ini, Masya Allah, jika kita dawamkan setiap hari, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang suci. Jiwa kita akan menjadi jiwa yang takwa. Jiwa kita akan menjadi jiwa yang terlindungi dari sifat-sifat dan penyakit hati. Kita dawamkan bersama, Bapak Ibu, boleh dibuka mute-nya. Kita doa ini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Kita ulangi ya Bu. Boleh dibuka mute-nya, silahkan. Kita dawamkan doa ini bersama-sama. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Masya Allah. Jadi kita lindungkan hati kita lindungkan jiwa kita kepada yang sebaik-baik maha melindungi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi lagi pelan-pelan Ustazah. Iya baik Bu. Insya Allah nanti boleh di-sharekan di grup ya Bu untuk doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama ya Bu. Allahumma Allahumma ati nafsi
ati nafsi taqwaha taqwaha wa zakkiha wa zakkiha anta khairu anta khairu man zakkaha man zakaha anta waliyuha anta waliyuha wa maulaha wa maulana taqwaha wa wa zakki. maulaha, yang artinya ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, kepada jiwaku ketakwaan. Yang pertama kita mohon ya Allah, tolong berilah hamba ketakwaan. Tolong anugerahkanlah kepada jiwa hamba ketakwaan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketakwaan ini yang akan membuat kita selamat. Selamat di dunia wal akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa, barang siapa hambaku yang bertakwa, maka yang pertama aku akan ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Kemudian aku angkat derajatnya, kata Allah. Kemudian aku akan cukupkan segala keperluannya. Aku akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah cukupkan, Bu. Allah cukupkan dunia dan akhirat kita. Jadi Masya Allah, Allah berikan kelapangan rizki, Allah berikan kelapangan hati. Dan Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Allah berikan kemudahan dalam kita menjalani urusan-urusan kita. Dan yang kedua, kita mohon kepada Allah, dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Barang siapa yang bertakwa, maka akan sucilah jiwanya. Karena takwa itu definisinya adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketakwaan ini akan melahirkan jiwa yang suci. Dengan jiwa yang suci ini kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah sebaik-baik pelindung dan yang mensucikannya, dan engkaulah yang menjaganya serta melindunginya. Jadi itu arti dari doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada 3 langkah dari tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah dibimbing niat. Kita luruskan niat kita. Kita kembalikan niat kita kuatkan ihtisab kita. Semuanya bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah benar dan lurus niat kita, maka bahagia akan kita dapatkan. Karena sejatinya definisi dari bahagia, definisi dari kebahagiaan itu adalah benarnya tujuan kita menujunya kepada Allah. Yang menjadikan manusia itu tidak bahagia karena tujuannya itu masih ada dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang tujuannya itu masih makhluknya Allah, maka itu adalah kecewa yang disengaja. Jika kita ingin bahagia, bahagia fit dunia wal akhirat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita luruskan niat kita. Kita luruskan niat kita benarkan ihtisab kita. Ihtisab adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, itu kita yakin yang membalas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik kepada anak, insya Allah balasannya dari Allah. Kita berbuat baik kepada suami, insya Allah balasannya dari Allah. Kita berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada lingkungan, insya Allah balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengosongkan diri dari sifat tercela. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suaranya agak snoring ya. 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 Mohon dibantu mungkin di mute suaranya. Terima kasih. Kemudian langkah yang kedua adalah mengosongkan diri dari sifat tercela. Artinya kita membersihkan diri kita. Kita beristighfar, senantiasa beristighfar. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan hilaf. Setiap hari kita melakukan kesalahan.
Setiap hari kita melakukan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan dosa-dosa itu akan menjadi tabir yang akan menjadi penghalang dari rahmatnya Allah. Ketika kita melakukan dosa, itu menjadi tabir. Sehingga pahala kita tidak sampai kepada Allah. Sehingga terhalang hati kita untuk melakukan kebaikan. Terhalang diri kita untuk melakukan kebaikan. Allah. Dan yang ketiga, langkah dari tazkiyatun nufus adalah mengisi diri dan mempercantik diri dengan sifat terpuji. Sifat-sifat yang jamilah, sifat yang baik. Seseorang akan terlihat cantik, seseorang akan terlihat tampan ketika mempunyai perangai yang baik. Tapi terkadang ada seseorang yang cantik, yang tampan, tetapi ketika dilihat itu tidak menyenangkan. Karena apa? Karena perangainya buruk. Jadi masya Allah, tabarakallah. Ini dicontohkan oleh ibunda kita, ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Beliau ini luar biasa jamilnya, luar biasa indahnya akhlak beliau. Jadi di antara istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingat selalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu besar cintanya beliau kepada ibunda Khadijah. Karena apa? Karena ibunda Khadijah memiliki sifat yang sangat terpuji. Jadi tutur kata yang sangat indah. Selama 25 tahun membina rumah tangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ibunda Khadijah itu mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak pernah ibunda Khadijah itu marah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ibunda Khadijah itu menuntut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuntutan-tuntutan yang di luar kemampuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjadi damai ketika berjumpa dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Kemudian tujuan dari tazkiyatun nafas menurut Said Hawa dari tazkiyatun nafas ini agar bagaimana hamba menjadi dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dan mampu menghindarkan diri dari beberapa bahaya penyakit hati. Karena seseorang yang bisa berjumpa dengan Allah, seseorang yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya orang-orang yang hatinya bersih. Orang yang bebas dari penyakit hati, seseorang yang bisa merasakan damainya sujud, seseorang yang bisa merasakan damainya qiyamul lail, ada orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang dalam hatinya itu tidak ada sifat hasad, orang-orang yang dalam hatinya tidak ada sifat dengki. Jadi ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, aku sudah terhalang beberapa malam ini tidak qiyamul lail. Maka kata Rasul, bisa jadi engkau terhalang dari qiyamul lail karena dosa yang engkau lakukan, karena maksiat yang engkau lakukan, yang engkau tidak sadari, dan engkau belum bertaubat dengan dosa tersebut. Masya Allah. Jadi ini bahaya melakukan dosa, bahayanya penyakit hati, bisa menjadi tabir penghalang kita merasakan manisnya ibadah. Bisa menjadi tabir penghalang kita merasakan manisnya dan nikmatnya bersujud. Menjadi tabir penghalang kita untuk bangun qiyamul lail. Masya Allah. Nah, kemudian pengelompokan hati manusia. Jadi hati manusia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kolbun sahih, artinya hati yang suci. Kolbun salim. Kolbun sahih, kolbun salim, ini hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang dalam hatinya tidak ada iri, dalam hatinya tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada sombong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kolbun mayit, ini adalah hati yang mati. Hati yang mati ini bagaimana Bapak Ibu? Hati yang sudah Allah kunci mati, yang sudah Allah tidak mungkin orang tersebut bisa menerima hidayah karena saking orang tersebut itu melakukan dosa-dosa yang besar. Karena orang tersebut tidak mau menyembah kepada Allah sehingga Allah sudah kunci mati hatinya sehingga hatinya tidak bisa tersentuh dengan hidayah. Kemudian yang ketiga adalah kolbun marid.
Qalbun marid ini adalah hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu. Karena kita bisa menjadi salah satu yang menderita qalbun marid ini tanpa kita sadari. Supaya kita bisa terbebas dari qalbun marid ini, kita senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk beristighfar, untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan juga berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Insyaallah. Itulah yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisan beliau tidak pernah berhenti dari berzikir. Juga itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dan juga itu yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita di Palestina. Betapa saudara-saudara kita di Palestina saat ini sudah kehilangan semuanya, kehilangan dunianya. Tapi Masya Allah, beliau begitu kuat mentalnya, begitu kuat imannya, yang senantiasa terucap dari bibir-bibir beliau adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah kehilangan rumah, rumah dibombardir, keluarga dibunuh, harta benda dijarah. Tapi Masya Allah, lisan beliau masih bisa berucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lisan beliau bisa berucap alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya yang terbaik, semuanya ini adalah takdir Allah yang terbaik. Masya Allah, begitu kuatnya iman mereka. Bagaimana mereka bisa punya iman yang sekuat itu? Ternyata kuncinya adalah satu, dekat dengan Al-Quran. Karena Masya Allah, Al-Quran ini satu hurufnya adalah satu kebaikan. Dan 10 hurufnya adalah energi. Energi yang bisa membuat kuatnya iman kita. Energi yang bisa membuat kuatnya hati kita. Dan kuatnya iman kita, kuatnya hati kita akan melahirkan ketakwaan luar biasa. Dan ketakwaan luar biasa akan melahirkan hati yang suci, kolbun yang sahih, kolbun yang salim, dan hati yang suci akan melahirkan kedamaian. Jadi apapun yang menimpa mereka, apapun kondisi mereka, kesulitan apapun yang terucap adalah alhamdulillah ala kulli hal. Dan Masya Allah, itulah yang menggetarkan hati dunia. Saat ini dunia tergetar. Saat ini syuhada-syuhada telah wafat, telah syahid di Palestina. Tetapi Allah ganti dengan berimannya orang-orang barat. Dengan berimannya, dengan bersyahadatnya para penduduk di negara-negara barat. Masya Allah. Dan luar biasanya Allah, luar biasanya Al-Quran itu bisa menggetarkan mereka. Tanpa mereka didakwahi, mereka sudah bergetar sendiri. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran. Mereka berbondong-bondong untuk membeli Al-Quran dan mempelajarinya. Dan akhirnya mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tentang level emosi, macam-macam emosi. Karena tazkiyatun nafas ini berhubungan dengan nafas kita, berhubungan dengan emosi kita. Nah, mohon izin terlihat Bapak Ibu slide-nya. Terlihat jelas. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada diagram level emosi. Yang pertama, yang paling bawah itu adalah nafas lawamah. Nafas lawamah ini isinya adalah apatis. Apatis ini sikap yang sikap tidak percaya diri, sikap yang minder dan lain sebagainya, sikap yang underestimate dan lain sebagainya. Jadi sifat ini berbahaya. Sifat apatis, kemudian sifat sedih yang kedua dari lafaz lawamah, dan sifat takut. Jadi ada yang paling setan itu sukai, yaitu sedihnya orang-orang yang beriman. Sedihnya orang beriman itu adalah sesuatu yang paling setan suka. Karena apa Bapak Ibu? Karena rasa sedih ini akan melemahkan semangat, akan melemahkan hati. Ketika hati sudah lemah, ketika gairah hidup sudah hilang, maka yang timbul adalah hilangnya rasa syukur dari dalam jiwa manusia.
Ya. Kemudian sifat apatis, kondisi sedih, kondisi takut dan lain sebagainya, ini ada gelombangnya. Jadi tubuh manusia ini mengeluarkan gelombang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini bisa diukur. Jadi kalau sifat apatis ini gelombangnya 50 Hz. Kemudian sifat sedih ini 75 Hz. Kemudian sifat takut ini 100 Hz. Artinya kita itu ketika merasakan nafas lawamah ini yang ada dalam benak kita adalah putus asa. Yang ada adalah hilang semangat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya menjadi hilang rasa syukur kita. Nah, kemudian level yang kedua adalah nafas amarah. Nafas amarah ini terdiri dari rakus. Salah satunya rakus ini 125 Hz. Kemudian 150 Hz. Kemudian sombong 175 Hz. Nah, nafas-nafas ini juga berbahaya. Ketiga nafas ini akan menghanguskan pahala-pahala amal kita. Dan rakus ini luar biasa bahayanya Bapak Ibu. Yang menjadikan manusia-manusia itu menjadi jahat adalah rasa rakusnya, rasa tamaknya kepada dunia. Jadi ada penyakit yang namanya penyakit wahan. Penyakit wahan itu adalah penyakit yang cinta dunia. Dia sangat cinta dunia sehingga takut pada kematian. Dan ini banyak dimiliki oleh muslim-muslim pada saat ini. Ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina sedang dijajah, sedang dibombardir, tetapi kita diam saja. Tetapi kemudian bangsa Arab diam saja. Karena apa? Karena takut dunianya akan hilang. Karena sudah terjerumus kepada penyakit wahan. Penyakit terlalu cinta dunia sehingga takut mati. Nah, ini bahaya dari sifat rakus ini tadi. Kemudian marah. Marah ini juga berbahaya Bapak Ibu. Karena marah ini bisa membuat seseorang menjadi jahat. Bisa membuat seseorang bisa melakukan perbuatan yang di luar akal sehat manusia. Insya Allah. Dan kemudian sifat sombong ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syaitan dilemparkan ke dunia, dilemparkan dari surga karena mempunyai sifat sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya level yang paling atas adalah nafas mutmainah. Nafas mutmainah ini zona ikhlas, energi positif. Yang memiliki nafas ini insya Allah hidupnya bahagia, insya Allah hidupnya penuh semangat. Insya Allah hidupnya penuh energi dan juga bisa mengalirkan energi positif untuk lingkungannya, untuk keluarganya. Nah, apa saja nafas mutmainah itu? Nafas mutmainah terdiri dari semangat, semangat itu 200 Hz, kemudian sikap menerima, sikap bersyukur, ini 350 Hz, dan semangat, kemudian rasa syukur, ini akan melahirkan rasa damai. 600 Hz. Rasa damai ini akan menciptakan kebahagiaan dalam hati manusia. Dan kemudian di atasnya adalah pencerahan. Pencerahan ini Masya Allah sikap yang begitu bersemangat, begitu bahagia sehingga bisa memberikan kebahagiaan kepada lingkungannya. Nah, di sini yang paling bawah ada yang namanya depresi. Depresi ini adalah akibat dari menumpuknya sifat-sifat apatis, sedih, dan rasa takut, dan lain sebagainya. Nah, depresi ini bisa membuat seseorang menjadi kehilangan semangat hidup, akhirnya banyak yang bunuh diri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang di atas sendiri adalah pencerahan. Nah, kemudian ada sebuah kasus yang seseorang itu bisa dalam satu waktu yang tidak terlalu lama merasakan depresi, merasakan ingin bunuh diri, tetapi tiba-tiba merasakan excited, merasakan begitu bersemangat. Nah, itu yang dinamakan adalah bipolar.
Jadi kepribadian yang sangat cepat berubah dari depresi, kemudian menjadi bisa sangat semangat, kemudian berapa menit kembali bisa menjadi depresi. Nah itu adalah salah satu dari penyakit kejiwaan yang harus diobati. Insya Allah. Ini sedikit ya Bapak Ibu tentang level-level emosi. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan. Mungkin insya Allah kita akan sambung lagi di lain kesempatan jika ada Allah sehat dan panjang umur, kita bahas lagi tentang tazkiyatun nafas yang selanjutnya, yang lanjutan. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu untuk materi. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya Ustazah. Ya silakan. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada saya, begitu setelah kita simak begitu bahayanya sifat depresi ini. Kadang-kadang ini menempel kepada orang tua yang sudah kesepian, Ustazah. Karena misalnya anak sudah punya kesibukan sendiri-sendiri, cucu sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Dengan adanya kesendirian ini, kadang-kadang gampang untuk digoda oleh setan. Nah, apakah penangkal utamanya Ustazah untuk menanggulangi datangnya depresi kepada orang tua? Terima kasih Ustazah. Masya Allah, jazakillah khair Bunda Samiati, semoga Bunda senantiasa sehat selalu, Allah berikan keberkahan dalam setiap waktunya, dan juga Allah berikan putra-putri yang solih dan solihah yang akan menjadi qurratu a'yun untuk Bunda dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin menjawab tentang depresi, Masya Allah. Jadi depresi ini tidak hanya dialami oleh orang tua saja, tetapi banyak juga dialami oleh ibu-ibu terutama. Jadi terutama pasien yang lebih banyak mengalami depresi ini rata-rata adalah wanita. Karena apa? Karena wanita ini Allah ciptakan dengan 9 perasaan dan 1 pikiran ibaratnya. Jadi kalau laki-laki itu Allah ciptakan 9 pikiran, 1 perasaan. Jadi kalau wanita ini memang Allah berikan keistimewaan. Nah, tapi selain itu, karena kita Allah berikan 9 perasaan, maka kita Allah titipkan rasa Rahman, Allah titipkan rasa Rahim. Jadi kodratnya seorang wanita itu bersikap Rahman dan Rahim, bersikap pengasih dan penyayang. Nah, bagaimana ketika depresi itu muncul kita, baik itu kita masih berusia belia ataupun mungkin biasanya yang banyak juga para ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Nah, ini ibu baru melahirkan ini banyak yang terkena namanya baby blues. Dan baby blues ini sangat berbahaya ketika tidak ditangani karena ada banyak kasus yang terjadi seorang ibu membunuh anaknya, kemudian seorang ibu bunuh diri dan lain sebagainya karena mengalami depresi. Dan kemudian untuk para orang tua kita terkadang merasakan kesepian dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi depresi. Nah, kuncinya adalah apa untuk bisa selalu bahagia? Untuk bisa selalu bahagia, menghadirkan energi positif. Kita hadirkan zona ikhlas kita. Dengan apa? Dengan kita banyak tadabur Al-Quran, dengan kita banyak tilawah Al-Quran, dan kita banyak berkumpul dalam yang memberikan semangat, berkumpul dengan komunitas yang mendukung diri kita. Bisa dengan kita berkumpul dalam komunitas dakwah, misalkan walaupun kita ada di rumah, tapi kita sering mengikuti kajian-kajian. Kita bisa punya banyak teman dalam
kesepian. Yang pertama mengobati kesepian kita. Jadi mempunyai teman-teman yang solih, mempunyai teman-teman yang solihah, itu Masya Allah adalah rizki yang luar biasa. Karena apa? Karena mempunyai teman-teman yang solih dan solihah, itu di dunia bisa menjadi kita, di akhirat bisa menjadi mensyafaati diri kita, menolong kita dari api neraka. Jadi ketika nanti dia menghisap, ketika misalkan ada seorang sahabat mau dicemplungkan ke neraka, dia punya sahabat yang solih, yang senantiasa bersama ketika tolak dulu, nanti Allah izinkan sahabat tersebut menolong temannya, sehingga temannya bisa terangkat dari api neraka. Masya Allah. Dan yang paling penting untuk kita mengatasi depresi ini, selain kita mencari circle yang menguatkan kita, mencari teman-teman, mencari komunitas yang menguatkan kita, kita yang pertama, kita harus dekat dengan Allah, kita harus dekat dengan Al-Quran. Ada sebuah quotes yang bagus, intinya adalah begini kira-kira kata-katanya, dunia ini berat kawan, maka jangan dipikul. Karena dunia ini berat, taruhlah di atas sajadah. Jadi Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan dunia ini jangan dipikul. Karena dunia ini berat. Ketika dunia ini kita pikul, kita tidak akan kuat. Allah taruhlah di atas sajadah. Kita perbanyak sujud, kita perbanyak berzikir, kita perbanyak beristighfar, dan kuatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, beliau-beliau sudah kehilangan semuanya, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, sebatang kara. Tapi apa yang beliau katakan, Masya Allah, kita akan menang dekat dengan kita akan kuat dengan Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa. Satu hurufnya adalah kebaikan dan 10 hurufnya adalah energi. Energi yang akan membuat kita kuat. Energi yang akan mengobati luka-luka batin kita. Energi yang akan mengobati rasa depresi kita. Ketika kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan Allah, kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, insya Allah bahagia akan mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kira-kira demikian, Bunda. Terima Jadi kasih, Bunda. kita sering-sering berkumpul, bersilaturahmi dengan teman-teman pengajian, Masya Allah. Itu bisa menjadi penghibur, bisa menjadi pengobat. Kita lebih bersama, tilawah bersama dengan teman-teman Bunda. Itu juga bisa menjadi pengobatnya, insya Allah. Nah, mungkin demikian, Bunda. Terima kasih, Bunda. Nah, terima kasih kembali. Semoga sehat selalu, barokah selalu, Bunda Samiati. Ya. Amin. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Biasanya Kang Sidik nih, ada chatnya. Gimana Kang Sidik? Atau mungkin saya mau, ini ada di chat. Bu, Bunda. Mohon izin, Bapak Ibu, saya buka chatnya. Ya, baik. Ada satu 3 dari pertanyaan. Kang Sidik. Ada satu dari Bapak Sidik Adiwibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyadarkan jiwa kita yang terkadang suka naik turun. Masya Allah. Ya, jiwa kita terkadang suka naik turun. Yang kedua adalah bagaimana cara mengontrol emosi kita yang terkadang di saat keinginan kita tidak tercapai. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hukumnya apabila sepasang suami istri yang mempunyai buah hati sebelum nikah itu. Nantinya kalau anak tersebut sudah dewasa, kelak mau menikah, mohon izin, menikah itu bagaimana? Sedangkan dulunya orang tuanya hamil di luar nikah, Masya Allah. Jadi pertanyaan yang ketiga ini agak istimewa ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita jawab di yang terakhir ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab ya Bu dengan semampu saya. Bismillah. Yang pertama adalah bagaimana cara menyadarkan jiwa yang terkadang suka naik turun, Masya Allah.
Jadi jiwa kita itu seperti samudra, seperti air laut yang terkadang pasang, terkadang surut. Maka supaya kita tetap dalam keistiqomahan, kita tetap istiqomah, kita perlu circle yang menguatkan. Supaya apa? Supaya ketika gelombang itu datang, kita tidak akan terbawa. Ketika angin itu berhembus, kita tidak akan patah karena kita tidak sendirian. Jadi bahayanya sendirian, bahayanya seseorang itu sendiri tanpa berjamaah itu begitu. Ketika ada cobaan kehidupan datang, kemudian cobaan dalam hidup, mungkin kesulitan dan lain-lain datang, gampang goyah. Ibarat kapal, jikalau kita sendiri, kalau biduk kapal kita itu kecil, maka ketika kena gelombang, kena angin, maka kita akan mudah tenggelam. Tetapi jika kita bersama-sama, biduk kapal kita bangun lebih besar, maka kita akan menjadi kuat. Seperti sebuah lidi itu jika hanya satu, maka akan mudah patah. Tetapi jika lidi itu bersatu menjadi sebuah sapu, maka menjadi kuat. Insya Allah. Mungkin itu salah satu di antaranya bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah, supaya kita tidak seperti kapal yang terombang-ambing. Kita harus mencari circle yang menguatkan. Circle yang menguatkan itu bisa menjadi bisa dengan sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, bisa kita tergabung dalam seperti sekarang komunitas kebaikan. Kemudian kita memiliki teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita dalam kebaikan. Nah, itu mungkin salah satunya. Kemudian bagaimana cara kontrol emosi kita yang terkadang di saat keinginan itu tidak tercapai. Masya Allah. Jadi ini tentang emosi. Emosi itu kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun. Terkadang dalam kehidupan kita itu kita akan menghadapi satu titik di mana kita pengen mengubah titik itu menjadi sebuah tanda tanya. Why? Kenapa harus saya misalkan? Kenapa saya tidak bisa mendapatkan hal tersebut? Selalu kita pengen merubah titiknya Allah itu menjadi tanda tanya besar. Yang akhirnya apa? Tanda tanya itulah yang nanti akan menyulitkan kita sendiri. Sebenarnya hakikat dari sebuah masalah itu ketika kita menerimanya dengan ridho, ketika kita ikhlas dengan apa yang Allah berikan, kita ridho dengan kesalahan, masalah kita akan selesai. Nah, masalah kita menjadi panjang ketika kita tidak ikhlas, ketika kita tidak ridho. Sehingga apa? Kita menjadi lelah. Nah, rasa lelah itulah yang akan menyiksa diri kita. Rasa lelah itulah yang akan menghabiskan energi kita. Ketika kita sudah lelah, ketika energi kita sudah habis, maka yang timbul adalah emosi. Hati-hati. Ya. Jadi mohon izin, mungkin dibantu di mute, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika rasa lelah itu datang, maka itulah yang akan menyulut emosi kita. Supaya kita tidak lelah, kita terima titiknya dari Allah itu tadi. Jangan kita paksakan untuk jadi tanda tanya. Karena berat. Kalau kita paksakan menjadi tanda tanya, artinya kita tidak menerima takdirnya Allah. Kita pengen merubah takdirnya Allah. Itulah yang membuat kita lelah, sehingga membuat kita menjadi emosi. Iya. Mohon izin, mungkin jawaban yang pertanyaannya ketiga, bagaimana hukumnya apabila sepasang suami istri? Mohon izin ini lebih ke fikih ya Bapak Ibu. Saya mohon izin menjawab, mohon maaf jika mungkin ada kesalahan. Ya, bagaimana jika sepasang suami istri yang mempunyai buah hati sebelum menikah itu dan nantinya kalau anak tersebut sudah dewasa kelak mau menikah itu bagaimana? Sedangkan dulunya orang tuanya hampir di luar nikah. Afwan apabila pertanyaan ketiga ini di luar tema. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hakikatnya semua bayi yang terlahir itu suci. Semua manusia
yang terlahir itu suci. Fitrahnya manusia itu adalah baik. Fitrahnya manusia itu suci. Jadi tidak ada yang namanya anak haram. Kemudian anak pembawa sial. Pernah dalam satu kajian ada seorang jamaah yang bertanya tentang istri pembawa sial. Ketika seseorang menikah, kemudian setelah menikah rezeki menjadi seret dan lain-lain, dan akhirnya keluarganya mengatakan bahwa istri tersebut pembawa sial. Masya Allah, itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi tidak ada dalam Islam itu yang namanya anak haram, terus kemudian anak pembawa sial, kemudian istri pembawa sial, itu tidak ada. Itu semuanya adalah dosa dari orang tuanya. Dosa dari orang tuanya. Jadi anak tersebut sebenarnya tidak berdosa, anak tersebut tidak punya kesalahan pada saat dilahirkan. Karena setiap bayi, setiap anak itu tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Jadi jangan pernah salahkan sang anak tersebut. Nah, kemudian ketika anak mau menikah, misalkan wanita, kalau laki-laki kan tidak harus ada walinya, kalau tidak salah, mohon maaf jika salah. Kalau laki-laki tidak harus ada walinya, tetapi kalau wanita itu memang harus ada walinya. Dan walinya adalah orang tua kandungnya, adalah ayahnya, ayah kandungnya. Nah, jadi ketika menikah tetap ayahnya tersebutlah yang menjadi walinya. Ya, jadi kurang lebih demikian, Bapak. Mengenai dulunya orang tuanya hamil di luar nikah, itu adalah dosa dari orang tuanya, dosa zina. Dan apakah dosa zina itu tidak diampuni? Diampuni. Ketika seseorang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, seseorang itu bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, seseorang itu benar-benar berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan sepanjang hidupnya setelah bertaubat itu melakukan kebaikan, insya Allah dosanya diampuni. Allah alam bisawab. Mungkin itu kurang lebih Bapak. Barangkali ada lagi pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bisa langsung chat atau langsung ketemu dengan Bunda Jijahnya. Kita masih ada waktu ya untuk tanya jawab. Kalau ada lagi yang lain, ya teman-teman. Kalau nggak ada mungkin langsung closing. Silakan Bunda. Baik. Jazakumullah khairan katsiran, Bapak Ibu yang malam hari ini sudah hadir dalam kajian kita. Semoga setiap detik waktunya Allah lipat gandakan pahala kebaikannya, Allah berikan keberkahan, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan Allah lindungi kita dari penyakit-penyakit hati. Semoga kita semua Allah izinkan kelak kembali kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang tenang, dengan nafas mutmainnah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita tutup dengan sebuah doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amal yang diterima. Itulah sebaik-baik pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah, supaya Allah berikan jiwa-jiwa yang tenang, supaya Allah sembuhkan dari penyakit-penyakit hati, Allah sembuhkan dari luka-luka kita, insyaallah. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga untuk pertemuan berikutnya Allah berikan kesehatan dan panjang umur, kita bisa saling bersilaturahim kembali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian dari Bunda Ajijah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan alhamdulillah yang hadir juga cukup banyak, mudah-mudahan berkah. Kami dari tim kajian Kodam berterima kasih atas kehadiran dari Bunda Ajijah yang mau menyempatkan diri untuk mengisi kajian, dan juga teman-teman Kodam yang dapat waktunya untuk bisa hadir
Semoga kajian kita tetap semakin semarak dan bermanfaat buat kita semua. Kami tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah. kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala macam kekurangan dan khilafan. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Pani. Teh Pani. Teh Paninya lagi bikin minum di belakang. Di sini Kok berisik. tahu? Maaf, Kamu di mana? isinya tapi tempatnya berisik. Itu ada Kang Budiman tuh Teh Pani yang rame-rame di grup itu tuh loper. Ini nambah alhamdulillah. Kalau nggak Kang Budiman teriak-teriak aja. Sepi kali tadi. Ya Teh Pani ya. Harusnya tim loper ikut Kalau di tempat kajian. kayak gini malah sinyalnya jelek banget di sini, maaf. Oke, Ini karena Kang Budiman Teh Pani nih. Jadi rame di grup loper. Semoga berkah. kayaknya jadi banyak loper ya yang hari ini masuk. Alhamdulillah, makasih Kang Budiman. Alhamdulillah. Anak Kang Budiman itu. Oh hebat. Tapi kan tiap David kami Kang Towel tuh Budiman diramein. loper. Alhamdulillah. Iya, Ya, berkah. kedepannya lopernya juga bisa noel-noel admin yang lain ya di grup korban Nah, itu. masing-masing. Gimana mau Noel kalau mereka yang hadir ya? Ya, betul. Loper yang ngajak harusnya loper harus ikut. Ya, betul. Sudah waktunya kita tutup ya? Atau Ya, silakan. masih mau ngobrol? Silakan. Takutnya sinyalnya ini nih. 14 lagi. Iya, memang. Terima kasih Kang Budiman ya. 15 lagi. Bilang dia tuh. Terima kasih itu. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiran Kang Budiman sudah bantu meramaikan. Terima kasih jazakumullah juga buat semuanya, buat Bunda Radia, Bunda Yuti, Bunda Irma, Mbak Ir, Bunda Hastuti, Kang Arif, dan Kang Budiman sudah hadir di sini. Sampai ketemu pekan depan, mudah-mudahan semuanya lancar dan kita bisa bertemu lagi di kajian kita seperti biasa pekan depan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jazakumullah khairan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Depan.